Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alea Karima Zahra dari jurusan 10 Usaha Layanan Wisata SMK SAIS Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang masa praaksara di Indonesia. Jadi kita mulai saja. Masa praaksara disebut juga dengan istilah prasejarah, nirkala, dan proto sejarah. Masa praaksara disebut juga dengan masa prehistori yang menegaskan bahwa pada masa itu manusia belum mengenal budaya, menulis, dan belum terdapat catatan berupa tulisan. Berdasarkan ilmu geologi, proses pembentukan kulit bumi terbagi dalam beberapa periode, yaitu Archeokum dalam kurung zaman tertua, kemudian Paleozoikum dalam kurung zaman pertama, selanjutnya Mesozoikum zaman pertengahan, dan Neozoikum atau Kainozoikum zaman hidup baru, yang terbagi lagi menjadi zaman Tersier dan zaman Kuarter. 5 peristiwa yang menyertai masa praaksara di Indonesia adalah kehadiran manusia purba pada kala Pleistocene, bawah kemunculan manusia modern awal dalam kurung MMA, berakhirnya zaman es, munculnya penutur Austronesia, dan keterampilan teknik praaksara dalam pelayaran. Selanjutnya adalah yang kedua adalah keberadaan situs-situs kuno terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa situs tersebut adalah situs Gua Harimau, situs Megalitikum Besamah, situs Trinil, situs Ngadong, situs Sangiran, situs Patiam, situs Sangkrulang Magalihat, situs Geopark Meratus, situs Lore Lindu, situs Maros Pangkep, situs Liang Bua, dan situs Megalitik Tutari. Manusia purba yang pernah ada di Indonesia adalah Meganthropus Paleozoanthus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, Homo wajakensis, Homo floresiensis, dan Homo soloensis. Cara kehidupan manusia praaksara dapat digolongkan menjadi 3 periode, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan berternak, serta masa perudagian. Masa Paleotikum atau zaman batu tua merupakan zaman peralatan manusia praaksara dibuat dari batu yang cara pengerjaannya masih kasar. Zaman ini disebut juga zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Tradisi pembuatan alat pada manusia Paleotikum ada 3 macam, yaitu tradisi kapak, perimbas, panetak, atau dalam kurung Chopper-Chopiktol kompleks. Tradisi alat dari sepi bilah dalam kurung Flacadable, Flacablade, dan alat tulang tanduk dalam kurung ngandong kultur. Selanjutnya adalah yang ketiga, pada zaman Mesolitikum, kehidupan manusia praaksara belum banyak mengalami perubahan. Alat-alat yang dihasilkan masih terlihat kasar meskipun telah ada upaya untuk memperhalus permukaan alat dan ketajaman lebih meningkat. Masyarakat zaman Neolitikum atau zaman batu mudah mulai meninggalkan kultur nomaden
dan hidup menetap (sedenter). Mereka juga mulai mengenal bercocok tanam dan berternak serta mengembangkan sistem kepercayaan dan kehidupan religius. Tradisi zaman food gathering ke food producing zaman Neolitikum berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat, yaitu tradisi serpi bilah (tualak culture atau flax culture), tradisi alat tulang (sampang bone culture), tradisi kapak genggam atau pebble Sumatra Sumatarit. Masa Megalitikum atau zaman batu besar disebut juga masa bercocok tanam tingkat lanjut. Keberadaan zaman ini ditandai dengan keberadaan dan pengaruh nenek moyang serta banyak pembangunan yang berukuran besar dan megah. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar adalah suatu kebudayaan yang berkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan religius manusia praaksara. Selanjutnya yang keempat, kehidupan masyarakat praaksara mengalami evolusi seiring ditemukannya biji logam. Masa inilah yang disebut sebagai zaman Perudagian karena manusia mulai mengenal peralatan logam dan juga pengolahan bahan dari logam. Para ahli meyakini manusia purba di zaman Perudagian telah mengetahui secara pengolahan biji-biji logam dengan metode melebur dan mencetak. Zaman Perundagian terbagi atas 2 zaman, yaitu zaman Tembaga dan zaman Perunggu. Beberapa perkakas yang ditemukan di zaman Perundagian adalah Nekara, Moko, Kapak, Perunggu, dan Candarasa, Bejana Perunggu, dan Arca Perunggu. Ada 4 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Nusantara, out of Yunan, out of Taiwan, dan teori out of Afrika. Berdasarkan bukti-bukti penemuan yang ditemukan hingga saat ini, manusia modern awal yang menjadi cikal bakal nenek moyang bangsa Indonesia telah ada 45.000 tahun yang lalu hingga akhir kala Pleistocene. Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua merupakan bagian dari gelombang Austronesia yang menyebar ke kepulauan Indonesia. Mereka berasal dari Cina, kemudian berintegrasi melalui jalur darat ke Indochina dan Asia Tenggara. Yang keenam adalah bangsa Deutero Melayu atau bangsa Melayu muda adalah kelompok yang datang ke Kepulauan Indonesia pada kedatangan gelombang kedua tahun 400 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Deutero Melayu datang ke Nusantara dari India dan Afrika. Mereka datang dari India dan Afrika pada tahun 70.000 sebelum Masehi saat mencapai level dingin yang maksimum sehingga air laut mencobek benua. Selain Melanesoid, ada juga ras Negro dan Wedoid. Oke, kesimpulannya adalah Kesimpulannya, masa Praksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Manusia hidup secara bertahap dari buru, bercocok tanam, hingga mengenal logam. Di Indonesia ditemukan banyak situs dan fosil manusia purba. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari migrasi Proto-Melayu dan Deutero Melayu. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.